Saudara, terima kasih sudah semangat. Kita akan masuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar pelajaran 24 mengenai aorist pasif partisip ya. Hari ini kita materinya adalah aorist pasif partisip. Tapi kita akan mulai kelas kita dengan menyanyi satu lagu yang saya gubah dari Yohanes 15 ayat 4 menggunakan lirik Kidung Jemaat ya. Judulnya Tinggallah dalam Aku, dalam bahasa Yunani Menate en emoi dan seterusnya. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Menate en emoi kago en bumi katos to klema udu nata karpon pirin apiautu ean mimeni ente ampelo tutos ude bumi ean mi en emoi menite menate en emoi lagi menate en emoi kago en bumi katos to klema udu nata karpon pirin apiautu ean mimeni ente ampelo tutos ude bumi ean mi en emoi menite menate en emoi. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani. Kita ucapkan Pater Hemon. Pater Hemon ho entois uranois agiasteto to honomasu elteto he basiliasu geneteto to telemasu hosen uranu kai epiges ton arton hemonton ebiusion dos semin semeron kai aves hemin ta ofelimata hemon hos kai hemis afekamentois ofelitais hemon kai mi esenenkes emas eis bransmon alarusai hemas apotu poneru hoti su estin he basilea kai didunmas kai edoxa eistus ayonas. Amin. Baik, kita akan terlebih dahulu kuis pelajaran yang ke-24. Saudara bisa mengerjakan kuis pelajaran yang ke-24. Silahkan diterima. Kuis pelajaran 24 menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan juga ke dalam bahasa Yunani. Saya beri waktu 10 menit saja ya. 10 menit cukup. Mulai mengerjakan.
Jadi kita akan belajar di pelajaran 24 itu mengenai aorist pasif partisip. Ini adalah kosakata yang tadi kita hafalkan. Berapa kosakata? Di situ ada adverb, ada kata kerja, ada kata benda juga ya. Dianoia itu kata benda abstrak ya. Pikiran, pengertian itu sesuatu yang bukan benda yang bisa dipegang, bisa dirasa, bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Oke. Kemudian juga ada kata benda epitumia, yaitu kata benda abstrak juga ya. Kemudian ada keterangan, itu kalos, ya, baik ya, kalos itu baik. Kemudian ada peraso, peraso itu saya sedang menguji atau mencobai peraso. Kalau kata bendanya adalah pencobaan, nah itu baru boleh ya. Pencobaan atau ujian itu kata benda. Maka kita tadi berdoa ya, kaimi esenengkes emas eis pirasmon, dan jangan membawa kami eis pirasmon dalam pencobaan. Itu kata bendanya untuk perazo ya. Itu pencobaan, perasmon. Nah, kemudian ada pro. Pro itu preposisi yang bisa kita tambahkan nanti di dalam pelajaran 7 ya. Tetapi ini jarang memang kita jumpai pro itu. Ya, artinya sebelum. Kemudian ada teleo. Nah, ini mungkin saya salah saya salah ketik ini di sini, nanti saya akan cek ini ya. Saya telah menyelesaikan atau mengakhiri. Mungkin ini nggak pakai omikron ya. Nanti saya akan cek lagi. Lalu ada agios ya, agios, suci, kudus, kadang-kadang ditulis dengan tanda nafas hagios ya. Makarios itu terpuji, berbahagia, diberkati. Lalu sinagoge itu rumah sembahyang Yahudi, sinagog. Lalu soteria, ini harusnya nggak pakai huruf besar ya, tapi karena pengetikan nih. Keselamatan. Lalu loipos itu sisanya. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan di situ apa sih aorist pasif partisip? Ya, sebenarnya pengertiannya tidak jauh berbeda. Partisip aorist selalu memiliki pengertian yang dari segi macam tindakannya itu punctiliar, artinya dia sudah selesai. Sedangkan dari waktu tindakannya, waktunya, tadi macamnya itu sudah selesai. Kalau waktunya kapan? Waktunya itu dia mendahului kata kerja pokok ya. Itu partisip, karena partisip aorist itu menerangkan kata kerja pokok atau mendahului kata kerja pokok kalau dia itu berfungsi sebagai keterangan waktu atau dari segi penggunaan waktu tindakannya. Dan diatesis pasif ya menyatakan bahwa subjek menderita tindakan ya, maka kita terjemahkan dengan apa? Kalau pasif itu di ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kita akan menggunakan awalan di dalam kata kerja pasif atau ter ya. Nah, ciri utamanya apa? Kalau kita perhatikan sekali lagi, dulu kita belajar mengenai ciri-ciri partisip. Nah, ini muncul ciri partisip aorist pasif yang pertama, aorist pertama ya, ini memiliki T di tengah, theta sebagai imbuhan. Sedangkan aorist kedua ini tanpa T. Kenapa beda? Karena aorist kedua itu memiliki pangkal tersendiri. Sekali lagi, baik aorist kedua aktif maupun aorist kedua pasif, dia tidak mengikuti pola sama seperti aorist satu, tetapi akhirannya sama seperti alat ini. Oke, contoh. Di sini ada kata luo, dari kata luo di sini ya. Luo itu ketika akan berubah menjadi pasif partisip, dia harus ditambah dengan theta di sini. Ya, semua menggunakan theta kalau saudara perhatikan di sini. Oke. Kalau di sini saudara bisa perhatikan theta ada ya. Di sini ya. Semua menggunakan theta. Di sini semua menggunakan theta. Ini ciri dari pasif ya. Kata kerja pokok yang lain pun ketika
ada theta itu bisa menjadi indikasi bahwa itu adalah pasif. Oke, jadi itu ciri utama. Ciri utama. Nah, lalu perhatikan sebagai partisip, dia akan menggunakan akhiran deklinasi ke berapa ini? 3. Ya, ini deklinasi 3. Untuk maskulin dan netral menggunakan akhiran deklinasi 3. Sedangkan untuk yang ini dia akan menggunakan deklinasi 1 feminim ya. Deklinasi ke 1 kelompok berapa? A, S, E, An. Berarti kelompok berapa? Kelompok 2. Deklinasi 1 kelompok 2. Ini akhirannya. Ya. Partisip juga memiliki NT di sini. NT. Ini ciri-ciri partisip untuk maskulin dan netral ya. Nah, kecuali apa? Nominatif dan akusatifnya tidak memiliki NT. Ya. Ini semua tanpa NT kecuali ini. Nah, ini ada ya, ini ada. Nah, sedangkan yang feminim sama, dia memiliki tambahan ace di tengah. Itu ciri-cirinya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan, aorist pasif partisip memiliki ciri apa? Theta di tengah dengan menggunakan akhiran yang masih sama. Ya, masih sama dengan akhiran aorist aktif ya. Oke. Terus kita lihat di sini bagaimana cara menerjemahkan. Ini contoh. Kalau dia predikatif, artinya dia tidak memiliki artikel di sini, maka bisa salah satunya kita bisa menambahkan kata sesudah, karena kata partisip ini mendahului kata kerja. Jadi sesudah dilepaskan. Saya melihat manusia itu sesudah dilepaskan. Berarti melihat dulu atau dilepaskan dulu? Dilepaskan dulu. Ya. Jadi tindakan dalam partisip mendahului kata kerja, maka kita tambahkan sesudah. Nah, bedanya apa? Untuk pasif ya ini di sini. Nah, kemudian untuk atributif ciri-cirinya apa? Ada artikel di mana? Ini ya. Di dalam partisip itu ada artikel, tapi ada kata benda yang sepadan yang memiliki kasus sama. Maka kita terjemahkan dengan menambahkan kata yang di sini. Nah, lalu kata benda sepadannya itu diterangkan dengan partisip. Nah, ini dia. Hamba dulos yang ini ho dari partisip ini ya. Ho. Kemudian luteis dilepaskan. Ya, ini ada T sehingga kita harus menambahkan kata di sana. Oke. Bagaimana dengan yang tidak memiliki kata benda sepadan? Lihat di sini, dia berdiri sendiri. Maka dia berfungsi sebagai substantif. Jadi partisip selalu berfungsi sebagai 3 hal ini ya. Predikatif, atributif, dan substantif. Nah, ada fungsi yang lain, sirkumstansial atau adverbial sebagai keterangan yang lain. Kalau ini tadi ya bisa menjelaskan waktu, bisa menjelaskan cara, ya kan, bisa menjelaskan kebersamaan, bisa menjelaskan konsesif dan sebagainya, macam-macam ya fungsinya. Tetapi setidaknya pembelajar pertama kita belajar ini dulu. Oke. Contoh kalimat ini ya, contoh kalimat. Ini yang predikatif ya. Fungsi predikatif. Lutheis excelten ectu oiku. Kata kerja utamanya adalah excelten. Ini kata kerja majemuk ya. Dari kata elton dan ek. Ya, elton itu auris 2. Ya, ini auris 2. Nah, terjemahannya apa? Telah pergi keluar. Ya, atau telah keluar saja boleh. Nah, lalu di sini ada luteis tanpa artikel, maka kita terjemahkan apa? Sesudah dilepaskan. Nah, apakah di sini perlu
subjek, ia sudah dilepaskan, ia telah pergi keluar. Tidak. Partisip tidak perlu subjek. Yang perlu subjek adalah kata kerja utamanya, ya. Jadi saudara tinggal menambahkan sesudah saja. Sesudah dilepaskan, ia telah pergi dari rumah itu, ek tu oiku. Nah, lalu yang atributif, ada artikel, ada kata benda sepadan. Kata kerjanya utama adalah apa? XL10, yaitu apa? Dia telah pergi ke rumah, pergi ini ya, pergi keluar atau telah keluar ke rumah itu atau dari rumah itu, ya, dari rumah itu. Nah, di sini kita akan tambahkan hamba yang sudah dilepaskan itu telah pergi ke rumah itu atau dari rumah itu, ya, dari rumah ini. Jadi X di sini ya lebih cocok dari, ya, bisa. Nah, perhatikan di sini sekali lagi, mana yang duluan, dilepaskan dulu atau pergi dulu? Hah? Dilepaskan. Nah, ini dia. Jadi ini, kalau ini tidak menjelaskan keterangan waktu. Yang menjelaskan keterangan waktunya adalah predikatif tadi, ya. Ini menjelaskan bahwa tindakannya itu mendahului kata kerja pokok. Tapi kalau yang ini, dia tidak menjelaskan kata kerja, tetapi menjelaskan kata benda, atributnya kata benda. Hamba yang mana? Gitu loh. Jadi dia tidak menjelaskan kata kerja, tapi menjelaskan kata benda, atributnya kata benda. Kalau ini substantif penggantinya kata benda, maka kita tambahkan orang yang sudah dilepaskan. Karena tidak ada siapapun, tidak ada kata benda yang dijelaskan, bukan hamba tapi orang yang. Jadi dia tidak menjelaskan kapan perginya, tidak dijelaskan. Tapi siapa yang pergi? Yang pergi adalah orang yang sudah dilepaskan atau hamba yang sudah dilepaskan. Nah, jadi sekali lagi, itulah fungsi partisip. Partisip itu bisa menerangkan kata benda, bisa menerangkan kata kerja. Ya, partisip bisa menerangkan kata benda, bisa menerangkan kata kerja. Nah, kita ingat, kalau itu berfungsi sebagai predikatif, menerangkan kata kerja, ya, kata kerja itu bisa diterangkan dengan waktu, cara, macam-macam, ya. Waktu, cara, ya, kemudian syarat juga bisa, lalu bisa jadi kalimat perintah juga atau kalimat yang sepadan dengan kata kerja. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan mengenai partisip pasif aoris. Ya, partisip pasif aoris yaitu memiliki macam tindakan punktilier, sudah selesai. Maka kita tambahkan yang telah, ya, orang yang telah atau siapapun yang telah, ya, karena ini sudah selesai. Nah, sedangkan waktu tindakannya, kalau itu menerangkan kata kerja, ya, dia akan menjelaskan tindakan yang sudah mendahului, ya, jadi dia mendahului kata kerja pokok. Maka kita tambahkan sesudah, ya. Cara kerjanya sama. Cek apakah ada apakah ada artikel atau tidak. Kalau tidak ada, predikatif. Kalau ada artikel, cek apakah ada kata benda sepadan atau tidak. Kalau ada, berarti dia atributnya kata benda itu. Nah, kalau tidak ada kata benda sepadan, berarti dia substantif, penggantinya kata benda itu. Ya, tergantung artikelnya, apakah maskulin atau feminim atau netral. Kalau maskulin kita terjemahkan orang atau pria. Kalau he berarti apa? Wanita, yang. Kalau to berarti
hal yang hal ya. Kalau jamak, nah di sini misalnya oi, berarti orang-orang. Ya, orang-orang. Terus kalau di sini apa? Hei itu tunggal. Jamaknya apa? Ai. Kalau ai berarti wanita-wanita. Tapi kalau ta, maka di sini hal-hal. Ya, jamak. Kalau ini menggunakan menggunakan ta ya, maka ini akan menjadi jamak. Ya, itu yang digantikan. Jelas atau ada pertanyaan mengenai partisip? Nah, yang berikutnya kalau tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Saya kira ini tidak terlalu banyak hal yang baru. Yang harus kita hati-hati adalah penemuan tambahan huruf theta pada kalimat atau sebuah kata yang ternyata itu bukan tambahan aorist pasif partisip, tetapi itu ternyata kata dasar. Ini contoh. Ini theta di tengah, tapi jangan buru-buru wah itu partisip. Belum tentu. Karena ada kata kerja yang memang memiliki memiliki apa? Theta. Memiliki theta. Jangan-jangan itu kata dasar. Hati-hati. Nah, contoh kata dasar yang memiliki tambahan sebagai partisip. Ini kata dasarnya apa kira-kira? Nah, lalu ada T, lalu ada seperti ini ya. Oke, jadi silahkan diterjemahkan kalimat yang ada di bawah ini sebagai latihan kita untuk melatih kemampuan kita menganalisis sebuah kata kerja, sebuah partisip aorist pasif ya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya.